Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Knes Atresia Luneta dan rekan saya ada Hanan Istra Pratama, Ima Sufah, Ina Nur Apriliani, Jenar Ayu Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan COVID-19 dari kelompok 5. Pengertian. Yang pengertian pertama ada COVID-19 coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Yang kedua, Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah peradangan pada parenkim paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 adalah penyakit infeksi pernapasan yang sangat menular, yang menyebabkan disfungsi pernapasan fisik dan psikologis pasien. Penyebab dan faktor resiko. Penyebab 1. Percikan air liur, pengidap, batuk, dan bersin. 2. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. 3. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. 4. Tinja atau feses jarang terjadi. 2. Faktor resiko. 1. Mereka yang berusia di atas 65 tahun. 2. Mereka yang tinggal di Pantai Jompo. 3. Mereka dengan beberapa kondisi medis termasuk penyakit paru kronis dan asma akut, penyakit jantung yang serius, imunokompromis seperti penyakit kanker, transplantasi organ perokok, defisiensi imun, HIV atau AIDS, dan beberapa penyakit imun lainnya. 4. Mereka yang mengalami obesitas. 5. Mereka yang diabetes. 6. Mereka dengan penyakit ginjal kronis. 7. Mereka dengan penyakit hati. Patofisiologi. Menurut pendapat Sujono dan Sukarmin 2009, kuman masuk ke dalam jaringan paru-paru melalui saluran nafas bagian atas menuju ke bronkoilus dan alveolus. Setelah bakteri masuk dapat menimbulkan reaksi peradangan dan menghasilkan cairan edema yang kaya protein. Kuman pneumokokkus dapat meluas dari alveoli ke seluruh segmen atau lobus. Eritrosit dan leukosit mengalami peningkatan sehingga alveoli penuh dengan cairan edema yang berisi eritrosit, fibrin, dan leukosit, sehingga kapiler alveoli menjadi melebar, paru menjadi tidak berisi udara. Pada tingkat lebih lanjut, aliran darah menurun sehingga alveoli penuh dengan eritrosit menjadi sedikit. Setelah itu, paru tampak berwarna abu-abu kekuningan. Perlahan, sel darah merah akan masuk ke alveoli menjadi mati dan terdapat eksudat pada alveolus sehingga membran dan alveolus akan mengalami kerusakan yang dapat mengakibatkan gangguan proses difusi osmosis oksigen dan berdampak pada penurunan jumlah oksigen yang dibawa oleh darah. Secara klinis, penderita mengalami pucat sampai sianosis. Terdapatnya cairan purulen pada alveolus menyebabkan peningkatan tekanan pada paru dan dapat menurunkan kemampuan mengambil oksigen dari luar serta mengakibatkan berkurangnya kapasitas paru, sehingga penderita akan menggunakan otot bantu pernafasan yang dapat menimbulkan retraksi dada secara hematogen maupun lewat penyebaran sel mikroorganisme yang ada di paru akan menyebar ke bronkus sehingga terjadi fase peradangan lumen bronkus. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi mukosa dan peningkatan gerakan silia sehingga timbul refleks batuk.
Manifestasi klinis. A. Menggigil mendadak dan dengan cepat berlanjut menjadi demam 38,5 derajat Celcius sampai 40,5 derajat Celcius. B. Nyeri dada pleuritik yang semakin ketika bernafas dan batuk. C. Pasien yang sakit parah mengalami tachypnea 25-45 kali pernafasan per menit dan dyspnea pertomnia ketika disangga. D. Nadi cepat dan memantul dapat meningkat 10 kali per menit per 1 derajat peningkatan suhu tubuh. E. Bradikardi relatif untuk tingginya demam menunjukkan infeksi virus, infeksi mikroplasma, atau infeksi organisme Legionella. F. Tanda lain infeksi saluran nafas atas, sakit kepala, demam derajat rendah, nyeri pleuritik, mialgia, refraksitis setelah beberapa hari, simptom mukoid atau mukopulari dikeluarkan. G. Pneumonia, pipi merah, bibi, dan bantalan kuku menunjukkan sianosis sentral. H. Spuntum purulen, berwarna seperti katar, bercampur darah, kental, atau hijau bergantung pada agen penyebab. I. Nafsu makan buruk dan pasien mengalami diaphoresis dan mudah lelah. C. Tanda dan gejala pneumonia dapat juga bergantung pada kondisi utama pasien. Misal yang menjalani terapi imunosupresan yang menurun resistensi terhadap infeksi. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan radiologi. Fototoraks, CT scan toraks, USG toraks pada hasil yang didapatkan menunjukkan opasitas bilateral, konsolidasi submetal, lobar atau kolpas paru atau nodul. Tampilan ground glass pada stage awal terlihat bayangan multiple plak kecil dengan perubahan interstisial yang jelas menunjukkan di perifer paru dan kemudian berkembang menjadi bayangan multiple ground glass dan infiltrate di kedua paru. Pada kasus berat dapat ditemukan konsolidasi paru, bahkan white lung dan efusi pleura. 2. Pemeriksaan spesimen saluran nafas atas dan bawah. A. Saluran nafas atas dengan swab tenggorok atau nasofaring dan orofaring. B. Saluran nafas bawah, spuntum, bilasan bronkus, BAL bila menggunakan endokteral tube dapat berupa aspirat endokteral. 3. Bronskopi. 4. Fungsi pleura sesuai kondisi. 5. Pemeriksaan kimia darah. A. Darah perifer lengkap, leukosit dapat ditemukan normal atau menurun. Hitung jenis limfosit. B. Analisis gas darah. C. Fungsi hepar atau pada beberapa pasien enzim liver dan otot meningkat. D. Fungsi ginjal. E. Gula darah sewaktu. F. Elektrolit. G. Valhemostatis atau APTT. D-dimer. Pada kasus berat, D-dimer meningkat. H. Prokalsitosin bila dicurigai bakterialis. I. Laktat untuk menunjang kecurigaan spesies. 6. Biakan mikroorganisme dan uji kepekaan dari bahan saluran nafas seperti spuntum, bilasan bronkus, cairan pleura, dan darah. Kultur darah untuk bakteri dilakukan, idenya sebelum terapi antibiotik. 7. Pemeriksaan feses dan urin untuk investigasi penularan.
Asuhan keperawatan. Pengkajian merupakan tahap awal dan landasan dalam proses keperawatan. Untuk itu diperlukan kecermatan dan ketelitian tentang masalah-masalah klien sehingga dapat memberikan arah terhadap tindakan keperawatan. Keberhasilan proses keperawatan sangat tergantung pada tahap ini. Tahap ini terbagi atas satu pengumpulan data atau anamnesa atau identitas klien meliputi nama, jenis kelamin, umur, alamat, agama, bahasa yang dipakai, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, asuransi, golongan darah, nomor register, tanggal masuk rumah sakit, diagnosa medis. Keluhan utama klien dengan pneumonia adalah sesak nafas, batuk, dan demam. 3. Riwayat penyakit sekarang. Pengkajian ini dilakukan untuk mendukung keluhan utama. Apakah klien mengatakan batuk, maka perawat harus menanyakan sudah berapa lama dan lama keluhan batuk muncul. Keluhan batuk biasanya timbul mendadak dan tidak berkurang setelah minum obat. Pada awalnya keluhan batuk non-produktif lama-kelamaan menjadi batuk produktif dengan mukus purulen, kekuningan, kehijauan, kecoklatan, dan seringkali berbau busuk. Klien biasanya mengeluh mengalami demam tinggi dan menggigil serta sesak nafas. Peningkatan frekuensi pernafasan dan lemas. 4. Riwayat penyakit dahulu. Penyakit diarahkan pada waktu sebelumnya, apakah klien mengalami ISPA dengan gejala seperti luka tenggorokan, kongesti nasal, bersin, dan demam ringan. 5. Riwayat keperawatan berdasarkan pola kesehatan fungsional. A. Pola persepsi sehat laksanaan sehat keluarga sering menganggap seperti batuk biasa dan menganggap benar-benar sakit apabila sudah mengalami sesak nafas. B. Pola metabolik nutrisi sering muncul anoreksia, muncul muntah karena terjadi peningkatan rangsangan gester dari dampak peningkatan toksik mikroorganisme. C. Pola eliminasi penderita mengalami penurunan produksi urin akibat perpindahan cairan karena demam. D. Pola tidur istirahat. Data yang muncul adalah pasien kesulitan tidur karena sesak nafas, penampilan lemah, sering menguap, dan tidak bisa tidur di malam hari karena tidak kenyamanan tersebut. Pola aktivitas latihan, aktivitas menurun dan terjadi kelemahan fisik. F. Pola kognitif resepsi, penurunan kognitif untuk mengingat apa yang pernah disampaikan, biasanya sesak akibat penurunan asupan nutrisi dan oksigen pada otak. G. Pola persepsi diri, konsep diri tanpa gambaran keluarga dan terhadap pasien, karena pasien diam. H. Pola peran hubungan, pasien terlihat malas jika diajak bicara dengan keluarga, pasien lebih banyak diam. I. Pola toleransi stress coping. Aktivitas yang sering tampak saat menghadapi stres adalah pasien selalu diam dan mudah marah. J. Pola nilai kepercayaan, nilai keyakinan mungkin meningkat seiring dengan kebutuhan untuk mendapat sumber kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemeriksaan fisik. A. Infeksi. Wajah terlihat pucat, meringis, lemas, banyak keringat, sesak, ada PCH, adanya takipnea sangat jelas 25-45 kali per menit. Pernafasan cuping hidung, penggunaan otot-otot aksesori pernafasan, dyspnea, cyanosis, sirkumoral, distensi abdomen, sputum purulen, berbusa, bersemu darah, batuk, non-produktif sampai produktif, demam menggigil, faringitis. B. Palpasi. Denyut nadi meningkat dan bersambungan atau bounding nadi biasanya meningkat sekitar 10 kali per menit untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Turgor kulit menurun. Peningkatan taktil fremitus di sisi yang sakit, hati mungkin membesar. C. Perkusi. Perkusi pekak bagian dada dan suara redup pada paru yang sakit. D. Auskultasi terdengar stridor, bunyi nafas bronkofesikuler atau bronkial, egofoni atau bunyi mengembik yang terauskultasi, bisikan pectoris
spektrorilokui atau bunyi bisikan yang terauskultasi melalui dinding dada. Ronchi pada lapang paru, perubahan ini terjadi karena bunyi transmisikan lebih baik melalui jaringan padat atau tebal, konsolidasi daripada melalui jaringan normal. Tiga, pemeriksaan diagnostik. A. Sinar X. Mengidentifikasikan distribusi struktural, misal lobar bronchial. Dapat juga menyatakan abses luas atau infiltrat. Emphysema atau staphylococcus infiltrasi menyebar atau terlokalisasi bakterial, atau penyebaran atau peluasan infiltrat nodul lebih sering virus. Pada pneumonia mikroplasma, sinar X dada mungkin bersih. B. GDA atau gas darah arteri. Tidak normal mungkin terjadi tergantung pada luas paru yang terlibat dan penyakit paru yang ada. C. Pemeriksaan darah. Pada kasus pneumonia oleh bakteri akan terjadi leukosit atau meningkatnya jumlah neutrofil. Secara laboratorik ditemukan leukosit biasa 15.000 sampai 40.000 dengan pergeseran LED meninggi. D. LED meningkat. Fungsi paru, hipoksemia, volume menurun, tekanan jalan nafas meningkat, dan komplain menurun. Elektrolit Na dan Cl mungkin rendah. Bilirubin meningkat, aspirasi biopsi jaringan paru. E. Rongsen dada. Ketidaknormalan mungkin terjadi tergantung pada luas paru yang terlibat dan penyakit paru yang ada. Fototoraks, bronkopneumonia, terdapat bercak-bercak infiltrat pada satu atau beberapa lobus. Jika pada pneumonia lobaris terlihat adanya konsolidasi pada satu atau beberapa lobus. Pemeriksaan dam atau kultur sputum dan darah dapat diambil dengan biopsi jarum, aspirasi transrakeal, bronkoskopi fibroptik, atau biopsi pembukaan paru untuk mengatasi organisme penyebab seperti bakteri dan virus. Pengembalian sekret secara bronkoskopi dan fungsi paru untuk reaksi langsung. Biarkan dan tes resistensi dapat menemukan atau mencari etiologinya. Tetap cara ini tidak rutin dilakukan karena sulit. G. Tes fungsi paru. Volume menurun, kolaps alveolar. Tekanan jalan nafas mungkin meningkat dan komplain menurun. Mungkin terjadi pembesaran hipoknia. H. Elektrolit natrium dan klorida mungkin rendah. Aspirasi, perkuatan atau biopsi jaringan paru terbuka dapat menyatakan intravaskuler tipikal dan keterlibatan stiplasmik atau CMV karakteristik sel raksa atau rubella. Diagnosis keperawatan. Diagnosa keperawatan. Adapun diagnosa keperawatan yang lazim dijumpai pada klien pneumonia adalah sebagai berikut. A. Bersihan jalan nafas tidak efektif. D.001. B. Gangguan pertukaran gas. D.003. C. Intoleransi aktivitas. D.0056. Rencana intervensi, manajemen jalan nafas, observasi, monitor pola nafas, monitor bunyi nafas, terapeutik, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan Heath-Tilgsin lift, posisikan semi-flower atau flower, edukasi, anjurkan asupan
2000 ml per hari. Ajaran batuk efektif. Kolaborasi pemberian bronkodilator. Pemantauan respirasi L.1014. Observasi memonitor frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas. Memonitor kemampuan batuk efektif, terapeutik, atur interval pemantauan dan prosedur pemantauan, dokumentasi hasil pemantauan. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan. Manajemen energi, observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor pola dan jam tidur, edukasi, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Terapeutik, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau aktif. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makan. Terapi Terapi relaksasi 09326, observasi identifikasi perubahan tingkat energi, periksa nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan. Terapeutik, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, gunakan nada suara yang lembut dan dengan irama lambat dan berirama. Edukasi, jelaskan tujuan, manfaat, dan jenis relaksasi yang tersedia, nafas dalam, dan humming. Jelaskan secara rinci intervensi yang dipilih. Implementasi keperawatan yang merupakan komponen proses keperawatan adalah kategori dari perilaku keperawatan di mana tindakan yang diperlukan mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan. Implementasi mencakup melakukan, membantu, atau mengarahkan kinerja aktivitas kehidupan sehari-hari, memberikan arahan perawatan untuk mencapai tujuan yang berpusat pada klien, menyelia dan mengevaluasi kerja anggota staf dan mencatat serta melakukan pertukaran informasi yang relevan dengan perawatan kesehatan berkelanjutan dengan klien. Dokumentasi evaluasi adalah merupakan catatan tentang indikasi kemajuan pasien terhadap tujuan yang dicapai. Evaluasi bertujuan untuk menilai keefektifan perawatan dan untuk mengkomunikasikan status pasien dari hasil tindakan keperawatan. Terdapat dua tipe evaluasi keperawatan menurut, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif terjadi secara periodik selama pemberian perawatan, sedangkan evaluasi sumatif terjadi pada akhir aktivitas, seperti akhir penerimaan, pemulangan, atau pemindahan ke tempat lain, atau di akhir kerangka waktu tertentu seperti di akhir sesi penyuluhan. Kesimpulan, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus atau server akut respiratory syndrome coronavirus atau SARS-CoV. COVID-19 sendiri merupakan virus corona jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, Cina pada tahun 2019. Virus ini menyebar dengan cepat ke berbagai negara di dunia, termasuk negara Indonesia. WHO menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi yang cukup sulit dalam penanggulangannya karena belum ada obat yang dapat menyembuhkan virus COVID-19. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di setiap wilayah guna untuk meminimalisir persebaran virus COVID-19. Hal ini akan menyebabkan terjadi beberapa kendala di berbagai sektor yaitu pada sektor ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Selain PSBB, pemerintah juga mengeluarkan aturan untuk bekerja di rumah atau work from home pada orang-orang yang bekerja di perkantoran. Setelah semua hal dilakukan dan belum ada
penurunan pada angka persebaran COVID-19, maka pemerintah memberikan aturan yang berupa protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi persebaran COVID-19 di masyarakat, yaitu dengan melakukan cuci tangan, dengan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak aman, yaitu 1 meter dengan orang lain. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat apabila tidak ada kepentingan yang mendadak dipastikan untuk tetap berada di rumah saja. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.